bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan perenungan kita hari ini, Minggu 28 Mei 2023. Hari ini Hari Raya Pentakosta. Bacaan Injil yang akan kita renungkan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 23. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Joyce PR dengan tema Terimalah Roh Kudus. Doa kita pada hari ini bersama dengan saya, Suster Maria Alfonsin PR. Mari Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk memulai dengan doa dan permenungan kita hari ini. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Ia merangkul segala sesuatu. Ia memahami segala tutur bahasa. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Allah bangkit, lalu tercerai berailah musuhnya, dan yang membencinya berlari dari hadapan wajahnya. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra, pujian bagi Roh yang kudus. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semua akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Engkau berkenan mengaruniakan Roh Kudus-Mu bagi kami umat-Mu. Bukalah hati kami ya Allah, dan perbaharuilah hati kami, agar hati kami menjadi baik kehadiran-Mu. Limpahkanlah kami dengan roh hikmat, agar kami menjadi bijak. Roh pengertian agar budi kami diterangi dengan hal-hal baik. Roh nasihat agar menuntun kami dalam kebaikan. Roh keperkasaan agar kami kuat dalam kesulitan. Roh kesalehan agar kami hidup seturut kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian,
Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat Tuhan yang terkasih. Pada hari ini, kita disuguhi sebuah cerita di dalam bacaan suci yang bercerita tentang peristiwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, yang mana saat itu murid-murid Yesus sedang berkumpul dalam sebuah rumah dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut pada orang-orang Yahudi. Salah satu adegan yang menarik ialah ketika Yesus tiba-tiba berada di tengah mereka. Yesus menyapa mereka, menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Rupanya Yesus tahu akan situasi atau ketakutan yang melanda para murid ini, sehingga Tuhan Yesus menghembusi mereka dan memberi mereka Roh Kudus, yang tak lain adalah curahan dari cinta Allah. Roh Kudus inilah yang menjadi pembela bagi mereka, yang menjadi penasihat bagi mereka, yang menjadi penghibur, pengantara, dan penguat bagi para rasul dalam melanjutkan tugas perutusan yang diberikan oleh Yesus. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini bersama gereja sejagat, gereja di seluruh dunia, kita merayakan dan mengenang peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul yang kita sebut sebagai peristiwa Pentakosta. Kepenuhan Roh telah mendorong para rasul untuk berani mewartakan Kristus dan berani menjadi saksi Kristus. Dan pada perayaan ini juga, kita mengenangkan cinta Allah yang tak terhingga atas diri kita sebagai umat, sebagai manusia ciptaannya. Cinta ini dicurahkan Allah di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan pada kita. Dari curahan cinta Allah inilah kita dapat hadir. Kita dapat berkumpul dalam sebuah kesatuan yang disebut sebagai gereja. Kita bersyukur dan bergembira karena Roh Kudus telah berkarya dalam diri gereja selama sekian waktu, sehingga dalam berbagai tantangan dan kesulitan, misi Allah, yaitu menyelamatkan umat manusia, terus berjalan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat Tuhan yang terkasih, sebagai murid Kristus, kita juga dipanggil dan diutus oleh Yesus Kristus untuk menjadi saksinya dan untuk meneruskan karya misinya, yakni menyelamatkan dunia. Kita secara tahu, secara sadar menjalankan tugas untuk menjadi saksi Kristus ini. Akan tetapi kita juga sadar bahwa di dalam menjalankan tugas perutusan yang diberikan oleh Yesus ini, kita seringkali mengalami kesulitan dan tantangan. Kesulitan dan tantangan yang kita hadapi dapat berupa godaan-godaan yang ditawarkan oleh dunia modern, dunia zaman ini yang cukup menggiurkan, yang cukup menarik. Godaan-godaan lainnya juga berupa kebencian dunia. Dalam menghadapi situasi demikian, terkadang kita menjadi lupa diri. Kita lupa diri akan tawaran-tawaran yang begitu menarik.
tapi juga kadang kita merasa gelisah, merasa takut, dan bahkan putus asa. Di hari raya Pentakosta ini, di hari raya turunnya Roh Kudus ini, hari di mana kita diresapkan oleh sabda Tuhan, di mana Tuhan menghembusi kita dengan Roh Kudus dan memberi kita Roh Kudus. Cobalah meluangkan waktu, cobalah ketika menghadapi situasi sulit atau dalam menghadapi tantangan, kita menciptakan saat-saat hening, juga membayangkan bahwa Tuhan Yesus datang kepada kita dan berkata, terimalah Roh Kudus. Kita membayangkan Tuhan Yesus yang memberi kita Roh Kudus, Roh yang membantu mengatasi kelemahan-kelemahan kita, Roh yang berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Roh Kudus tentu akan menolong kita dan memampukan kita sebagai anak-anak Allah, membuat kita menghasilkan buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Buah-buah roh ini hanya dapat diwujudkan apabila kita sungguh menyadari kehadiran Roh Kudus dan membiarkan Roh Kudus berkarya dalam diri kita. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa di surga. Bagi gereja, ya Bapa, terangilah hati umat-Mu dengan Roh-Mu yang kudus, agar dalam hidupnya senantiasa menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, agar nama-Mu semakin dimuliakan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang sakit, semoga mereka mendapat perhatian yang tulus dari sesamanya, agar mereka dikuatkan dan dapat merasakan kehadiran Tuhan yang berbelas kasih, dan semoga mereka dipulihkan dari sakit yang dideritanya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pelajar, semoga hati dan budi mereka dicerahkan dengan Roh Kudus, agar mereka menjalankan tugas belajar mereka dengan baik dan memperoleh kesuksesan dalam hidup. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Rini Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, mari kita menundukkan kepala untuk memohon berkat penutup melalui tangan imam yang terurap. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara dan saudari,
keluarga-keluarga kita, pekerjaan kita, aktivitas kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.